Kabut turun perlahan di lembah Bada, menyelimuti batu-batu raksasa yang berdiri seperti penjaga waktu. Sagara melangkah di antara rumput basah yang membelai pergelangan kakinya, merasakan setiap sentuhan embun yang dingin. Langit masih kelabu, tapi di sela awan, sinar tipis matahari mulai menembus lembut seperti doa yang diterima oleh bumi. Ia berjalan sendirian, membawa tas kecil dan sebuah buku catatan yang sudah lusuh di pinggirannya. Ia tidak tahu persis apa yang sedang ia cari. Hanya tahu bahwa sesuatu di tempat ini memanggilnya sejak lama. Angin berembus dari arah pegunungan, membawa aroma tanah, kayu, dan sesuatu yang tua. Suara jangkrik dan burung saling bertindihan, menciptakan simfoni yang tak pernah direkam oleh siapapun. Sagara berhenti di depan batu besar berbentuk manusia, megalit yang disebut warga setempat sebagai Palindo. Tatapannya kosong, namun dalam, seperti menyimpan cerita ribuan tahun yang belum selesai diceritakan. Sagara menatap balik, dan untuk sesaat ia merasa batu itu bernafas. Setiap langkah di lembah itu seperti perjalanan di antara dua dunia, masa lalu dan masa kini, diam dan gerak, yang tampak dan yang tersembunyi. Sagara menunduk, memungut daun kering, lalu meremasnya di tangan. Aromanya menusuk hidungnya, mengingatkannya pada sesuatu yang samar, mungkin masa kecil, mungkin kenangan yang ia lupakan dengan sengaja. Ia menutup matanya sejenak, membiarkan angin melintas di wajahnya seperti sentuhan dari sesuatu yang tak kasat mata. Ia merasa dipanggil oleh bisikan yang tidak berasal dari telinga, melainkan dari jauh di dalam dadanya. Hari mulai siang, dan lembah menjadi lebih terang. Bayangan batu memanjang di tanah, seperti tulisan dari bahasa kuno yang hanya bisa dibaca oleh hati yang tenang. Sagara menyusuri sungai kecil yang mengalir jernih di antara bebatuan. Ia mencelupkan tangannya, merasakan dingin air yang menembus kulit dan tulang. Di dalam pantulan air itu, ia melihat wajahnya sendiri. Tapi entah mengapa, ia merasa sedang menatap seseorang yang lain. Ia berjalan lebih jauh, menembus rimbunan pohon yang lembab dan berlumut. Setiap langkah menimbulkan bunyi kecil, tapi di tengah heningnya hutan, bunyi itu terdengar seperti gema. Di antara akar besar dan batang pohon yang menjulang, ia merasa seperti semut yang tersesat di antara urat nadi bumi. Namun perasaan itu tidak membuatnya takut. Ia justru merasa diterima, seolah alam tahu bahwa ia datang bukan untuk mengambil, melainkan untuk mendengar. Sagara berhenti di tepi lapangan rumput luas. Angin berputar, membawa butiran halus tanah yang berkilau diterpa sinar matahari. Ia menatap langit, biru muda, jernih, seperti kaca bening tanpa noda. Untuk sesaat, ia berpikir tentang kota yang ia tinggalkan, tentang bising mesin, layar yang tak pernah padam, dan manusia yang lupa menatap langit. Ia tersenyum getir, menyadari bahwa ia pernah menjadi bagian dari kebisingan itu. Sore menjelang, lembah perlahan diselimuti warna emas. Bayangan pohon dan batu memanjang, seperti tangan yang menulis sesuatu di atas tanah. Sagara duduk di bawah pohon besar dan membuka buku catatannya. Di dalamnya hanya ada koreten-koreten tanpa arah, angka, garis, kata-kata yang tak selesai. Namun ia tahu, setiap tulisan itu adalah sisa percakapan antara dirinya dan waktu. Malam datang tanpa suara. Langit lembah Bada dipenuhi bintang, seolah langit terbuka dan membiarkan manusia melihat rahasianya. Sagara berbaring di atas rumput, menatap titik-titik cahaya yang berkelip tenang. Di dalam keheningan itu, angin kembali datang, berembus lembut dan membawa suara samar yang memanggil namanya. Ia membuka mata lebar-lebar, namun tak ada siapapun di sekitarnya. Namun, suara itu tidak berhenti. Ia bukan berasal dari luar, melainkan dari dalam dirinya. Seperti gema lama dari masa yang ia lupakan, dari hidup yang pernah ia tinggalkan. Ia tidak takut, hanya terdiam, mencoba mendengarkan setiap nada yang dibawa oleh udara. Nama yang disebut oleh angin terasa asing, tapi juga miliknya. Ketika pagi datang, kabut turun lagi, menutupi setengah lembah. Sagara berjalan tanpa arah, mengikuti instingnya saja. Ia melewati ladang jagung yang menguning, pohon bambu yang berdesir, dan batu-batu berlumut yang seolah mengikuti setiap langkahnya. Ia berhenti di sebuah batu tinggi dengan ukiran aneh di permukaannya. Tangan tuanya menyentuh permukaan dingin itu, dan tiba-tiba terasa seperti kulit manusia yang hidup. Ia menarik napas panjang. Angin berputar mengitari tubuhnya, membuat daun-daun jatuh berputar seperti spiral kecil. Di tengah pusaran itu, ia merasa ada sesuatu yang menembus dirinya. Bukan cahaya, bukan suara, tapi kesadaran. Ia seolah tahu bahwa alam sedang berbicara padanya,
bukan untuk memberi jawaban, tapi untuk mengingatkan bahwa manusia tidak pernah terpisah dari bumi, hanya sering lupa untuk mendengarkan. Hari demi hari, ia belajar mengenali setiap suara. Suara air yang jatuh di batu, gesekan ranting di angin, langkah binatang yang mengendap di semak. Setiap suara memiliki pesan. Setiap embusan angin membawa kisah. Ia mulai menulis lagi, tapi kali ini tidak tentang dirinya, melainkan tentang apa yang ia dengar. Ia menulis, angin berbicara, bukan dengan kata, tapi dengan arah. Suatu sore, ia menemukan bulu burung putih tergeletak di tanah. Ia memungutnya, memutar-mutar di tangan. Bulu itu ringan, hampir tidak terasa, tapi dalam kesederhanaannya, ada keindahan yang tak bisa dijelaskan. Ia menyelipkannya di halaman bukunya. Bagi Sagara, itu bukan sekadar bulu, tapi tanda bahwa alam telah menyentuhnya kembali. Hujan turun malam itu, perlahan tapi lama. Suara tetesannya di atas daun dan batu membentuk irama yang menenangkan. Sagara duduk di depan api kecil yang ia nyalakan, membiarkan pikirannya hanyut bersama bau kayu terbakar. Ia menatap api, dan di dalamnya ia melihat bayangan wajah-wajah dari masa lalunya. Semua yang pernah ia lupakan muncul kembali, bukan untuk menghantuinya, tapi untuk didamaikan. Keesokan paginya, langit cerah seolah hujan telah mencuci bersih dunia. Sagara memutuskan untuk naik ke bukit tertinggi di lembah itu. Jalannya terjal, tapi setiap langkah terasa seperti naik ke arah sesuatu yang suci. Setibanya di puncak, angin berembus kencang, membawa suara gemuruh dari bawah. Dari sana, ia melihat seluruh lembah terbentang seperti lautan hijau, dengan batu-batu megalit, berdiri seperti doa yang menjelma bentuk. Ia menutup mata, membiarkan angin menampar lembut wajahnya. Dalam desiran itu, ia mendengar lagi namanya disebut. Kali ini, ia tidak mencari sumbernya. Ia hanya mendengarkan dan membiarkan suara itu bergema di dalam dadanya. Ia tahu, nama itu bukan sekadar panggilan, tapi pengingat bahwa ia adalah bagian dari segalanya. Hari itu, di puncak bukit, Sagara akhirnya menangis. Bukan karena sedih, tapi karena bahagia telah mengingat kembali siapa dirinya. Air matanya bercampur dengan embun yang turun, seolah bumi ikut menemaninya melepaskan beban. Ia merasa ringan, seperti daun yang jatuh tanpa takut akan tempat mendarat. Ia menulis di buku catatannya satu kalimat terakhir. Aku telah mendengar namaku dipanggil oleh angin. Dan itu sudah cukup. Ketika sore datang, langit mulai merah. Burung-burung kembali ke sarang, dan lembah mulai diselimuti bayangan panjang. Sagara berjalan turun perlahan, membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Ia tahu bahwa perjalanan ini tidak mengubah dunia, tapi mengubah cara ia melihat dunia. Dan terkadang, itu sudah cukup untuk menyelamatkan seseorang. Malam terakhirnya di lembah itu dihabiskan dalam keheningan. Bintang bersinar terang, dan di antara cahaya-cahaya kecil itu, Sagara merasa dikelilingi oleh kehidupan yang tak kasat mata. Ia berbaring di tanah, menatap langit tanpa tujuan. Ia tersenyum, karena kini ia tahu, dunia tidak perlu dijawab, hanya perlu didengarkan. Dan dalam setiap embusan angin yang membisikkan namanya, ia selalu pulang, meski tanpa arah, meski tanpa peta.